dalam hal terjadi benturan kepentingan ini, kenapa itu bisa terjadi? Mereka harus melaksanakan sepenuh-penuhnya hak, kewajiban, kedudukan, dan tanggung jawabnya untuk kepentingan perseroan. Korupsi itu konflik of interest, bukan? Ya kan? Pejabat atau siapapun mempunyai kepentingan semata-mata untuk tempat di mana dia bekerja. Sahabat Melek Hukum yang budiman, perkenalkan saya Basilius Ruru dari MI Wasari Ruru Center for Legal Studies yang biasa dikenal dengan EYR-CLS dalam tayangan digital 10 menit Law Literacy. Conflict of interest atau benturan kepentingan itu sebenarnya terjadi akibat adanya dua kepentingan yang berbeda. Pertama, kepentingan inti, yaitu kepentingan yang tidak boleh dilanggar. Misalnya, pemegang saham, direksi, atau komisaris dalam hal menjalankan perseroan terbatas dalam hal ini. Yang kedua adalah kepentingan di luar dari kepentingan yang tadi. Nah, apabila kedua kepentingan ini bertemu, maka terjadilah yang namanya benturan kepentingan. Dalam hal terjadi benturan kepentingan ini, maka tentunya yang menjadi pertanyaan adalah kenapa itu bisa terjadi dan bagaimana pelaksanaannya. Sebenarnya kalau kita merujuk Undang-Undang tentang perseroan terbatas, di sana diatur mengenai yang dikenal dengan fiduciary duty dari pemegang saham, direksi atau komisaris. Apa itu fiduciary duty? Fiduciary duty itu terdiri dari dua. Yang pertama adalah duty of loyalty dan duty of care. Duty of loyalty itu maksudnya dia harus setia semata-mata menjalankan kegiatannya itu untuk kepentingan perseroan terbatas tersebut. Dia tidak boleh mempunyai kepentingan lain. Kalau dia mempunyai kepentingan lain, boleh di luar, tapi tidak boleh di sini. Itu. Dan yang kedua adalah duty of care. Duty of care itu artinya dia harus berusaha sebaik-baiknya untuk kepentingan perseroan di mana dia bekerja. Dan jangan lupa, yang namanya PT atau perseroan terbatas itu adalah suatu subjek hukum. Dia adalah legal entity. Dia mempunyai hak dan kewajiban tersendiri di mana yang menjalankan kewenangan-kewenangan yang berkaitan dilakukan oleh pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham, oleh direksi dalam hal kepengurusan, oleh komisaris dalam rangka pengawasan dan pemberian penasehatan kepada perseroan. Jadi kalau hal itu terjadi, maka di sini berlaku yang dikenal dengan terlaksananya prinsip piercing the corporate veil. Corporate veil itu dimaksudkan sebagai sifat pertanggungjawaban terbatas dari seorang pemegang saham, direksi dan komisaris. Kalau itu terjadi, maka mereka itu dapat dituntut untuk bertanggung jawab secara pribadi. Tidak lagi memiliki yang dikenal dengan sifat terbatas dalam tanda petik dalam hal suatu perseroan terbatas. Karena pemegang saham yang memasukkan sahamnya dalam suatu perseroan, tanggung jawabnya hanya sampai dengan saham yang dia setorkan, terbatas sampai di situ. Itu adalah inti dari sifat perseroan terbatas ini, di mana tanggung jawab pemegang saham hanyalah sampai di situ, saham yang dia setorkan. Nah, bagaimana dengan direksi dan komisaris? Direksi dan komisaris itu mereka harus melaksanakan sepenuh-penuhnya hak, kewajiban, kedudukan, dan tanggung jawabnya untuk kepentingan perseroan. Tidak boleh ada kepentingan lain yang mereka terapkan. Bahwa kalau itu terjadi, maka mereka bisa diminta bertanggung jawab juga berdasarkan prinsip piercing the corporate veil dalam rangka pelaksanaan fiduciary duty dari suatu direksi dan komisaris. Sehingga mereka dapat dituntut dan pada akhirnya bertanggung jawab secara pribadi. Artinya sampai ke harta-harta pribadi mereka. Nah, inilah saya kira satu hal yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan fiduciary duty untuk suatu perseroan terbatas. Saya mungkin perlu menjelaskan juga dalam kaitannya dengan ketentuan yang berlaku di pasar modal. Sehingga saya, pengertian afiliasi dulu kita harus masuk untuk berbicara mengenai masalah ini.
Afiliasi adalah pihak yang berkaitan, apakah itu secara kekeluargaan melalui garis darah atau karena perkawinan. Pihak-pihak ini itu dianggap sebagai pihak terafiliasi. Dalam hal mereka melakukan kegiatan di suatu perseroan yang sudah terdaftar di bursa, maka pihak-pihak ini sepanjang di situ duduk pemegang saham, direksi, komisaris yang mempunyai hubungan dengan mereka, maka apabila mereka mempunyai keterkaitan dengan perusahaan dengan perseroan tersebut di mana komisaris, pemegang saham dan direksi tadi ada, itu terjadi benturan kepentingan. Nah, kalau mereka membawa bisnis, anak-anak, cucu atau siapa membawa bisnis ke sini, itu secara prinsip tidak boleh. Dalam arti memang ada benturan kepentingan. Tapi di dalam hal pasar modal, hal itu dimungkinkan. Sepanjang terjadi misalnya, boleh yang memutuskan untuk boleh tidaknya itu bukan pemegang saham pendiri, tapi pemegang saham publik. Sehingga dengan demikian pemegang saham publik inilah yang memutuskan boleh tidaknya. Setelah direksi memberikan satu fairness opinion dan lain-lain yang dijadikan dasar untuk mereka bertindak. Jadi oleh karena itu, maka benturan kepentingan dalam hal yang berlaku di PT dan pasar modal misalnya, itu adalah bagian dalam rangka upaya untuk memberikan suatu fairness dalam rangka melaksanakan hak kedudukan dan tanggung jawab, dan terutama untuk supaya apa yang terjadi di perusahaan itu dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip good corporate governance. Sebab kalau itu tidak dilaksanakan, maka yang kuatlah yang akan menentukan yang bisa melakukan apa saja. Dan kalau itu terjadi, siapa yang mau berbisnis? Nah, ini saya kira hal-hal penting yang berkaitan dengan conflict of interest yang memang penting untuk diperhatikan dan dilaksanakan. Kenapa? Karena ini adalah bagian yang amat penting untuk terjadi kepastian berusaha agar supaya investor mau masuk dan kemudian setelah masuk mereka mendapatkan pengelolaan perusahaan yang prima, di mana unsur-unsur conflict of interest itu diatur sedemikian rupa untuk tidak terjadi. Nah, ataupun kalau terjadi seperti di pasar modal, yang memutuskan itu bukan pemegang saham pendiri, tapi publik, sehingga terjadi fairness. Nah, kalau begini kan enak, orang mau berbisnis, orang mau berusaha. Nah, kenapa kita tidak laksanakan? Satu poin lagi, sebenarnya kalau conflict of interest ini diterapkan ke sektor yang lebih luas, barangkali ekonomi kita akan lebih baik. Karena apa? Conflict of interest itu kalau saya mau bertanya, korupsi itu conflict of interest bukan? Ya kan? Korupsi adalah conflict of interest. Pejabat atau siapapun mempunyai kepentingan semata-mata untuk tempat di mana dia bekerja. Tapi kalau dia menggunakan kegiatan jabatan dia untuk tujuan yang lain, itu sudah conflict of interest. Nah, kalau ini dicegah, negara kita akan lebih baik saya kira. Itu ya. Oke, terima kasih.